Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar komunikasi akses wireless dengan judul Perencanaan dan Evaluasi Jaringan 5G menggunakan Capacity dan Coverage Planning di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Oleh saya sendiri yaitu Laras Eka Putri dengan NIM 11012231184. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Kecamatan Tanjung Pinang Timur adalah salah satu wilayah yang terletak di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian timur Kota Tanjung Pinang dan memiliki luas wilayah sekitar 60,16 km persegi yang terdiri dari beberapa kelurahan. Area ini merupakan daerah yang sedang berkembang dan berperan penting dalam kegiatan ekonomi, pemerintah, dan pemukiman. Di sini terdapat berbagai pusat layanan, toko, tempat makan, serta fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh warga setempat. Infrastruktur di Kecamatan Tanjung Pinang Timur cukup memadai, didukung oleh jalan yang cukup baik, akses transportasi yang lancar, serta fasilitas publik seperti sekolah, tempat ibadah, pusat kesehatan, dan taman. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, di Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini terdapat 5 kelurahan. Yang pertama ada Batu Sembilan, yang kedua ada Melayu Kota Piring, yang ketiga Air Raja, dan keempat Pinang Kencana, serta kelima adalah Kampung Bulang dengan total dari 2022 yaitu 109.817, 2023 114.936, dan 2024 yaitu 118.887. Untuk usia produktif dibagi menjadi kelompok umur sebagai data berdasarkan tabel berikut. Untuk totalnya yaitu dari umur 15 hingga 59 tahun yaitu 80.986. Untuk morfologinya sendiri, dalam menentukan kategori morfologi di Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini dilakukanlah dengan mencari berbagai sumber dari literatur yang berbeda, seperti dokumen publikasi resmi pemerintah dari BPS pada tahun 2024. Nah, untuk morfologi daerahnya, yaitu dapat dihitung dengan rumus total penduduk per luas kecamatan yang akan menghasilkan 1976, yang mana jika dikategorikan dalam morfologi daerah dapat dikategorikan dalam urban, yaitu sekitaran populasi dari antara 1.000 dan 3.000. Untuk capacity planning sendiri merupakan tahapan krusial dalam perencanaan jaringan 5G NR untuk menjamin efisiensi jaringan yang mengakomodasi beban trafik pengguna. Dalam studi ini dilakukan analisis terhadap proyeksi pertumbuhan jumlah pelanggan serta kepadatan trafik di Tanjung Pinang Timur yang diklasifikasikan sebagai wilayah urban. Proses perencanaan ini mencakup kalkulasi kapasitas melalui estimasi single user throughput atau SUT untuk setiap individu serta network throughput untuk keseluruhan jaringan. Output dari perhitungan tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan jumlah G not B yang diperlukan, serta menetapkan luas cakupan dan radius sel yang relevan dengan karakteristik geografis wilayah tersebut. Selanjutnya, forecasting jumlah pelanggan digunakan untuk mengetahui banyaknya pelanggan yang akan menggunakan layanan dari jaringan yang akan dibuat. Berikut adalah penggunaan layanan 5G NR yang diprediksi dalam periode 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2024 hingga 2029 di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan rumus Future Population yaitu P0 dalam kurung 1 ditambah GF dipangkatkan N. Nah, untuk service modelnya dari capacity planning ini kita dapat menghitung traffic parameter dari web browsing, file transfer, email, P2P, file sharing, VoIP, video phone, video conference, streaming media, real-time gaming dengan total TP atau session di uplink yaitu 531.880,5 dan 2.447.588,3.
Untuk single user throughput adalah throughput minimal yang harus tersedia untuk setiap user jaringan agar jaringan tetap bagus. Dihitung berdasarkan peak to average ratio menggunakan untuk mengantisipasi kepadatan trafik di daerah tersebut dengan rumus sebagai berikut. Throughput per session dikali BHSA dikali penetration ratio dikali dalam kurung 1 ditambah peak average ratio dibagi 3.600. Sehingga SUT-nya dalam uplink di daerah urban mendapatkan nilai 345.190.445 dan downlink di area urbannya yaitu 1.588,484807. Untuk capacity planning, kita menggunakan network throughput adalah total keseluruhan throughput untuk setiap user yang disediakan jaringan. Network throughput dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk McLeod throughput, yaitu Sigma IP network throughput atau kita pakai dengan uplink per 98%. Kita juga bisa menghitung dari IP layer throughput ditambah SUT total dari uplink dikali dengan 5GNR subscriber. Untuk set calculation dari capacity planning ini dapat dirumuskan beberapa rumus sebagai berikut, yaitu ada set capacity, yaitu cell average throughput dikali 3 jumlah site network throughput per site capacity, 5GNR user per site, yaitu target user per jumlah site, coverage atau cell, yang di sini kita menggunakan trisektoral, yaitu luas area per jumlah site. Ada coverage per sektor, yaitu coverage per site dibagi 3. Ada cell radius atau D, akar coverage per cell per 1,95. Dan reduce distance, yaitu akar dari 3 kali 3 dikali D. Untuk total site calculation, yaitu dapat kita gunakan BTS di Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini untuk 5G yaitu sebanyak 32 site. Berikutnya adalah MAPL dari Coverage Planning. Nah, perencanaan cakupan atau coverage planning jaringan seluler adalah proses yang menentukan kebutuhan jumlah dan lokasi site atau BTS untuk memberikan layanan telekomunikasi pada area tertentu. Perencanaan ini melibatkan daerah wilayah dari rural, suburban, urban, dense urban, dan lainnya. Untuk perhitungan link budget, radius sel, hingga estimasi jumlah set yang dibutuhkan ada di tabel sebagai berikut. Yang mana ada di sebelah kiri yaitu uplink link budget dan sebelah kanannya yaitu downlink link budget. Nah, untuk 5GNL kita menggunakan model propagasi dari UMA, yaitu untuk menghitung sel radius yang menggunakan parameter yang sesuai pada daerah yang akan dirancang serta frekuensi kerja yang akan dipakai. Kondisinya yaitu untuk uplink sendiri dari lossnya 1,89 dB dan downlinknya yaitu 2,52 dB. Untuk N-lossnya 0,33 dB dan downlinknya 0,44 dB. Mohon maaf ini terdapat kesalahan dalam penulisan satuannya yang seharusnya yaitu dB bukan kilometer. Selanjutnya verifikasi menggunakan software Atoll. Nah, dalam konfigurasi awal penggunaan software Atoll ini dapat kita lihat dari peta tersebut, perencanaan jaringan 5GNR di luar ruangan di Kecamatan Tanjung Pinang Timur dimulai dengan proyeksi data di tahun 2025 untuk mengoptimalkan kapasitas trafik dan cakupan area. Tujuan ini untuk memaksimalkan pemanfaatan spektrum, kualitas layanan, khususnya pada sisi downlink. Melalui penempatan lokasi situs yang merata di dalam zona poligon dan penerapan konfigurasi di setiap sektor titik. Untuk melakukan analisis menyeluruh berkaitan dengan evaluasi cakupan sinyal dan kinerja kapasitas jaringan di wilayah tersebut. Konfigurasi awal ini menjadi landasan penting. Yang selanjutnya adalah kita bisa menghitung dari parameter SRRP, yaitu tingkat penerimaan daya sinyal referensi yang baik hingga sangat baik. Sebagian besar area wilayah ditunjukkan oleh warna hijau hingga kuning pada peta RSRRP tersebut.
Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan lokasi serta arah dan ketinggian antena sudah dilakukan dengan baik, sehingga cakupan sinyal dapat menjangkau hampir merata di seluruh lokasi yang akan direncanakan. Untuk histogram dari SRLP sendiri menunjukkan bahwa SRP berada di antara minus 100 dBm dan min 80 dBm yang termasuk ke dalam kategori good hingga excellent. Nilai rata-rata dari SRP ini adalah sekitar minus 97 dBm, yang menunjukkan bahwa kualitas daya sinyal yang diterima pengguna masih berada pada tingkat yang layak dan stabil untuk mendukung layanan 5G NR, termasuk data yang konsisten di area cakupan tersebut. Selanjutnya ada parameter SINR. Nah, dalam peta cakupan ini menunjukkan wilayah perencanaan didominasi oleh gradasi kuning merah, sehingga menunjukkan nilai SINR pada kategori good hingga excellent. Kondisi ini menunjukkan kualitas sinyal yang baik di sebagian besar wilayah di mana perangkat pengguna menerima sinyal yang hampir bebas dari gangguan dan suara. Dominasi warna merah di pusat-pusat sel tersebut menunjukkan area dengan efisiensi spektrum yang tertinggi. Akibatnya, jaringan dapat konsisten menyediakan layanan dengan berkecepatan tinggi. Data ini diperkuat oleh grafik histogram yang menunjukkan distribusi sampel terkonsentrasi pada rentang nilai positif yang tinggi, yaitu 10 dBm hingga dengan 20 dBm berdasarkan statistik yang tertera. Nilai rata-rata dari SINR mencapai 18,78 dB, sebuah angka yang ideal untuk 5G NR karena memungkinkan untuk skema modulasi dan coding yang efisien. Meskipun terdapat standar deviasi sebesar 9,18 yang menunjukkan adanya penurunan kualitas di area perbatasan sel, yang ditandai dengan warna hijau. Secara keseluruhan, struktur ini mampu menjamin koneksi internet yang stabil, throughput yang optimal bagi pengguna di wilayah tersebut. Selanjutnya ada parameter throughput. Dari hasil simulasi didominasi oleh warna hijau pada peta yang menunjukkan parameter throughput yang menunjukkan good hingga rentang 75 Mbps sampai 100 Mbps. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas jaringan dapat secara konsisten memenuhi kebutuhan data menggunakan kecepatan tinggi di sebagian besar wilayah cakupan. Kualitas sinyal yang diterima cukup bersih untuk mendukung skema modulasi yang efektif, sehingga jaringan yang memberikan layanan data konsisten kepada pengguna di seluruh wilayah tersebut. Kesimpulan dari hasil presentasi ini adalah hasil perencanaan dan evaluasi jaringan 5G NR di Kecamatan Tanjung Pinang Timur menunjukkan bahwa wilayah tersebut sangat layak untuk penerapan jaringan 5G karena karakteristiknya yang urban dan tingginya penggunaan kebutuhan akan wilayah data. Perencanaan dilakukan menggunakan pendekatan perencanaan kapasitas dan coverage, mampu menentukan jumlah kebutuhan lokasi serta konfigurasi jaringan yang optimal untuk memenuhi proyeksi pertumbuhan pengguna dan trafik. Untuk memenuhi kebutuhan kapasitas jaringan, frekuensi 2,3 GHz dengan bandwidth 30 MHz dan dukungan market share Telkomsel memberikan dasar yang kuat. Hasil verifikasi yang dilakukan menggunakan software Atoll menunjukkan bahwa kinerja jaringan yang dirancang telah memenuhi standar kualitas pelayanan 5G NR. Parameter SRRP dan SINR berada di kategori good hingga excellent, menunjukkan cakupan sinyal yang merata dan kualitas koneksi yang stabil di sebagian besar wilayah tersebut. Oleh karena itu, perencanaan jaringan 5G di Kecamatan Tanjung Pinang Timur mampu memberikan dukungan yang andal untuk layanan berkecepatan tinggi dan menjadi wilayah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi seluler masyarakat di masa depan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.